Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel kesayangan kita, Ngapakpedia. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan informasi ya bahwa di web Dapodikdasmen ada sebuah instruksi mengenai mengisi formulir ya. Jadi ini saya baru saja cek web Dapodik, ternyata ada pengisian formulir kesiapan proses belajar mengajar di satuan pendidikan pada masa pandemi COVID-19 ya. Saya sudah coba membuka dan memang ada beberapa form, ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab dan bahkan kita ada yang harus mengupload foto ya teman-teman. Nah, jadi saya di sini akan menunjukkan bagaimana caranya mengisi formulir ini. Tapi sebelum menunjukkan videonya, teman-teman jangan lupa like video ini, kemudian share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe-nya dan tekan loncengnya juga agar kalau saya upload video terbaru, teman-teman ada notifikasinya ya. Jadi tidak ketinggalan informasi dari Ngapakpedia. Oke, let's go ya. Di sini kalau teman-teman silakan masuk saja ke web biasa ya, web Dapodikdasmen. Kemudian nanti akan ada notifikasi seperti ini. Nah, di sini teman-teman silakan klik tulisan yang ini, klik di sini, maka akan muncul tampilan form terbaru ya. Di sini ada tanda seperti ini, tanda bintang artinya kita wajib mengisi ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau mengisi di sini pertanyaannya silakan masukkan NPSN ya, kita masukkan saja NPSN kita ya. Ini saya sudah ada NPSN-nya, kemudian nama satuan pendidikan adalah nama sekolah kita ya di sini. Nah, ini gumelarnya saya hapus karena NPSN ini nama sekolahnya adalah ini ya, tanpa tempat. Jadi tempatnya, kecamatannya saya hapus ke gumelarnya ya, karena memang terdaftarnya di Dapodik adalah SMK Islam Bina Nusantara. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kabupaten kotanya jelas di sini sesuai kabupaten teman-teman saja, provinsi juga sesuai dengan kondisi teman-teman saja ya, di mana lokasinya. Oke. Nah, pertanyaan pertama adalah ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, yaitu toilet dan kamar mandi bersih. Apakah di sekolah teman-teman ada atau tidak? Kalau ada ya tinggal klik tersedia ya. Kalau tidak ada berarti kita pilih tidak tersedia. Namun di sini ada beberapa yang harus kita lakukan kalau memilih tersedia dan tidak tersedia. Kalau kita memilih tersedia, kita harus membuktikannya dengan memilih upload foto. Teman-teman harus mengupload foto ini, pilih file ya. Fotonya adalah foto kamar mandi tersebut ya. Ada atau tidak. Nih di sini saya sudah ada fotonya. Nah, ini saya cuma sebagai sampel jadi cari-cari di Google ya, teman-teman, toilet. Nah, ini toilet ada. Kita pilih sebelum mengupload, teman-teman boleh cek klik kanan di sini. Properties, nanti bisa terlihat ini JPG, formatnya sudah gambar dan ukurannya cuma 12 KB ya. Ini ada ukurannya, berarti bisa karena maksimal ngisinya adalah gambarnya adalah 1 MB. 1 MB itu 1000 KB, seperti itu ya, teman-teman. Oke, ini kita klik open saja dan sudah terupload ya. Kemudian tindak lanjutnya nggak usah diisi ya. Tindak lanjutnya nggak usah diisi. Kemudian sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun ada atau tidak. Nah, di sini kalau tidak tersedia baru teman-teman mengisi tindak lanjutnya apa ya. Misalnya tindak lanjutnya sekolah akan segera menyediakan sebelum masuk tahun ajaran baru. Misal seperti ini, jadi tindak lanjutnya apa kalau tidak tersedia sekarang, seperti itu ya. Menyediakan sarana cuci tangan, misal seperti ini ya. Sekolah akan segera menyediakan sarana cuci tangan sebelum masuk tahun ajaran baru. Jadi sebelum tanggal 14 Juli 2020, jadi sudah ada seperti itu ya, teman-teman. Oke, di sini kalau yang ada ya lakukan hal yang sama saja, klik tersedia dan pilih filenya. Tempat cuci tangannya mana? Ini misal tempat cuci tangan ya. Yang penting bentuknya memang tempat cuci tangan saja. Oke, kalau disinfektan ada atau tidak ya.
Sini saya anggap saya tidak tersedia misal ya. Ya, segera disiapkan sebelum tahun ajaran baru dimulai. Misal seperti itu, kemudian ketersediaan akses ke fasilitas layanan kesehatan, UKS, puskesmas, apakah ada aksesnya ya? Maksudnya UKS, puskesmas, klinik, rumah sakit itu bisa terjangkau atau tidak. Nah, kalau tersedia, tinggal klik tersedia, pilih fotonya. Kalau saya ada UKS, jadi saya upload foto UKS ya. Nah, seperti ini. Kalau tidak ada UKS ya teman-teman, bisa saja fotokan, intinya foto gimana ya? Ini kan pertanyaannya akses ke fasilitas layanan kesehatan ya. Mungkin foto saja jalannya mungkin bisa seperti itu ya. Atau buka map, di screenshot mapnya dari sekolah sampai ke puskesmasnya jaraknya dekat atau tidak, kan bisa seperti itu ya, teman-teman. Oke, kalau masker di sini tersedia, pilih file saja. Saya lebih suka misalnya seperti ini, foto maskernya langsung dengan peserta didiknya juga ya. Jadi lebih mantap gitu ya, teman-teman. Termogan. Nah, di sini tidak tersedia. Kemudian tindak lanjutnya adalah akan segera beli. Nah, seketik menggunakan dana BOS tahap 2. Misal seperti ini ya boleh ya, teman-teman. Yang belum cair misal, yang belum belum cair misal. Ya, oh jangan. Ini jangan diikutin ya, teman-teman. Cukup sampai di sini saja. Oke. Kalau sudah pemetaan warga satuan pendidikan yang rentan. Nah, di sini eh, mungkin di sekolahnya menyediakan atau tidak data warga satuan pendidikan yang memiliki kondisi medis penyerta yang mempertinggi risiko COVID seperti asma, diabetes, penyakit jantung, atau tekanan darah tinggi. Jadi, ada atau tidak data ya, data orang yang memiliki penyakit-penyakit ini di sekolahnya ya. Di sini kalau tidak tersedia ya tinggal tindak lanjutnya akan dipersiapkan datanya. Seperti itu ya boleh ya. Akan dipersiapkan datanya. Oke, kalau data warga satuan pendidikan menggunakan sarana transportasi umum, ada enggak? Misalnya ada, misalnya siswa 100 menggunakan bus, misalnya, kemudian siswa berapa menggunakan ojek, guru menggunakan ojek atau apa ya, itu bisa. Misalnya dalam tabel saja di kertas, di foto seperti itu ya nggak masalah ya, teman-teman. Ini saya tidak tersedia saja, tindak lanjutnya ya sama, akan dipersiapkan datanya saja. Karena memang saat ini saya belum buat. Data warga satuan pendidikan berjalan kaki ke dan dari satuan pendidikan dengan rute yang dilewati tidak memungkinkan penerapan pembatasan fisik. Nah, di sini saya sedikit menangkap apa ya? Mungkin yang dimaksud adalah jadi si siswa misalnya harus berjalan kaki dari satuan pendidikan atau menuju satuan pendidikan tapi tidak memungkinkan pembatasan fisik. Artinya mungkin jalurnya eh, tidak memungkinkan kita jaga jarak ya. Kalau jalan kaki, kalau di daerah Kalimantan mungkin banyak yang menggunakan akses air ya, perahu. Nah, itu tidak memungkinkan jaga jarak ya, karena perahu kecil misal. Tapi itu bukan jalan kaki ya, itu duduk. Ya, intinya seperti itulah, teman-teman. Saya lebih memilih tidak tersedia saja karena bingung. Iya, itu buat teman-teman yang tahu silakan tinggalkan komentar, ini kita cernanya seperti apa gitu ya. Data warga satu pendidikan berjalan kaki ya, silakan teman-teman tinggalkan komentarnya, maksud dari ini kira-kira bagaimana gitu, oke. Nah, kemudian data warga satuan pendidikan terindikasi orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan. Nah, ini bisa tersedia, kita tinggal pilih file. Biasanya datanya adalah data tabel seperti ini ya. Ini kalau misal ini hanya sampel saja, teman-teman. Misal ODP berapa orang, nih ODP berapa orang, PDP berapa orang, yang positif berapa orang, yang tanpa gejala tapi kemungkinan ada itu berapa orang gitu. Dibikin seperti ini ya. Nah, ini kan sampelnya dari Provinsi Lampung ya. Kalau sekolah mungkin ya setara cukup dengan dari kecamatan saja atau setingkat kelurahan dari itunya gugus COVID-nya ya. Seperti itu ditandatangani ya, ditandatangani seperti itu. Ini kita klik open ya. Kemudian nah sudah
Data dapat diperbarui kemudian pada periode pengisian Dapodik tahun ajaran 2020-2021 apabila terdapat perubahan kondisi. Nah, teman-teman kan tadi misalnya di sini ya yang tidak tersedia tindak lanjutnya akan disediakan kan, akan disediakan datanya. Nah, kalau nantinya datanya sudah ada, nanti di Dapodik tahun ajaran 2020-2021 akan bisa diperbarui. Mungkin ini juga datanya akan masuk ke Dapodik ya, kalau dari kata-kata ini. Data dapat diperbarui kemudian pada periode pengisian Dapodik tahun ajaran 2020-2021 apabila terdapat perubahan kondisi satuan pendidikan, seperti itu. Jadi mungkin nanti di Dapodiknya ada sedikit perubahan mengenai COVID ya, mengenai pembelajaran di masa COVID-19 ini, oke? Konfirmasi unit layanan gedung. Ya, ini sudah berarti ini juga catatan tinggal dibaca saja. Ini petunjuk ya, sebenarnya ini petunjuk pengisian harusnya kalau bisa sih petunjuknya di atas ya. Jadi kita nggak salah. Ya, ini jelas petunjuknya ada 1, 2, 3 poin. Seperti itu setelah selesai ini sudah mengisi tinggal klik submit ya. Ini kan saya ngisinya cuma sampel, jadi saya nggak klik submit teman-teman karena ini fotonya bukan foto saya, nanti saya dimarahin nanti ya. Jadi ini hanya sampel saja dan penjelasannya biar teman-teman kita sharing lah ya, seperti itu ya teman-teman. Setelah klik submit berarti selesai karena saya sebelumnya sudah mengisi dan setelah klik submit itu ada ucapan terima kasih, intinya seperti itulah teman-teman ya. Nanti kalau kita sudah mengisi dan kita membuka web Dapodik lagi, notifikasi ini akan terus ada karena notifikasi ini akan mengingatkan kita bahwa ini diisi sebelum tanggal 26 Juni 2020. Ya, jadi teman-teman segera isi seadanya saja karena nanti bisa kita perbarui di Dapodik 2020-2021. Seperti itu ya teman-teman, semoga video ini jelas dan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like-nya, share, and subscribe channel Ngapakpedia. Saya akhiri, terima kasih, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah saja bersama saya. Oke, see you, jangan lupa subscribe.